Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adnan Faris Irawan. NIM saya adalah 2012-4006. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung, program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah statistika dan probabilitas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ida Jalilah Fitria SEME untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester sekarang. Nah, teman-teman, materi yang pertama yaitu mengenai apa itu populasi, sampel, dan jenis data. Begini, dalam suatu penelitian, kita dihadapkan dengan dua hal. Apakah penelitian yang kita lakukan akan menyeluruh ataukah hanya sebagian? Nah, untuk pengertian populasi sampel tersendiri, yaitu populasi adalah keseluruhan dari data yang kita akan teliti. Misal, kalau di saya itu prodi informatika, populasi itu adalah seluruh dari mahasiswa prodi informatika saja. Tetapi sampel yaitu merupakan hanya sebagian kecil. Contohnya, yaitu hanya saya mengambil 30 orang dari 50 orang dari prodi seluruhan mahasiswa yang ada di prodi saya. Seperti yang kalian tahu, untuk jenis data tersendiri yaitu ada dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu apa sih? Kuantitatif itu adalah data berbentuk angka dan dapat diukur. Sedangkan kualitatif sendiri itu data berbentuk kategori bukan angka. Nah, biasanya suatu penelitian itu dihadapkan dengan data kuantitatif karena berbentuk angka dan data dapat diukur. Dan data jenis data tersebut bisa dikategorikan dalam 4 skala data. Teman-teman, 4 skala data yang disebutkan itu yang pertama yaitu adalah data nomina. Apa itu data nomina? Data nomina merupakan suatu data di mana data tersebut tidak ada kategori tertentu. Contohnya yaitu kelas C1, kelas C2, kelas C3. Di mana kelas ini walaupun menunjukkan angka 1, 2, dan 3, tetapi tidak ada yang di atas ataupun di bawah, yaitu kesetaraan. Nah, untuk yang kedua, yaitu skala data ordinal. Apa itu skala data ordinal? Nah, skala data ordinal adalah satu tingkat dari skala data nomina, di mana skala data ordinal ini yaitu menunjukkan perbedaan angka dan menunjukkan adanya peringkat, tetapi tidak menunjukkan nilai yang sama. Contohnya, yaitu peringkat 1 adalah nilai 90, peringkat 2 adalah 80, dan peringkat 3 adalah 75. Di situ terlihat bahwasannya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 ada yang namanya pemeringkatan tetapi tidak menunjukkan suatu nilai yang sama. 90 ke 80 nilainya 10. 80 ke 75 nilainya 5. Disitulah skala data ordinal diterapkan. Dan terakhir, yang ketiga dan empat, yang sering dilakukan oleh peneliti yaitu skala data interval dan rasio. Apa itu skala data interval dan rasio? Sebenarnya perbedaannya itu hanya dari adanya nol absolut dan tidak absolut. Skala data interval yaitu skala data yang menunjukkan adanya nilai, tetapi dalam nilai itu tidak adanya nilai nol absolut. Apa sih nilai nol absolut? Nol absolut itu tersendiri yaitu di mana ketika kita angkanya 0 adalah sama dengan kosong. Contoh, interval contohnya itu adalah suhu. Suhu ketika 0 apakah masih ada atau tidak? Masih kan? Itulah adalah skala data interval. Beda lagi dengan rasio. Rasio itu adanya nol absolut, di mana ketika tinggi badan seorang manusia atau berat badan seorang manusia menyentuh angka 0, artinya dia tidak memiliki tinggi badan atau berat badan. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya berikan yaitu data normal atau tidak normal, positif atau tidak positif, dapat kita olah dengan caranya masing-masing. Mungkin cukup sekian dan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
jika ada banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.